Jauh, babakan hurip. Rumah pada rubuh. Pergantian tahun baru 2024 dibuka dengan insiden gempa di Sumedang, Jawa Barat. 3 gempa bumi magnitudo 4,1, 3,4, dan 4,8 mengguncang Sumedang pada Minggu 31 Desember 2023. Gempa ini berkategori dangkal dengan kedalaman di bawah 10 km. Rentetan gempa ini menyebabkan 1.143 rumah rusak, 10 warga terluka, dan 1.000 warga di 12 kecamatan mengungsi. Kini 4 bulan berlalu, kondisi bangunan yang rusak masih terlihat jelas di lokasi SMPN 1 Sumedang. Ini awalnya ruang kelas 9A. Ini katanya getaran di dinding itu membuat salah satu bagian di sebelah sana, di ujung sana, terjatuh gitu yang membuat efek domino ke sini. Jadi begitu gempa juga udah pada miring begitu. Beberapa hari hujan, ambruk. Posisi ini kan benteng ini jadi agak miring ke sana. Makanya diretakannya di sini, di lapangan kelihatan. Hingga kini pihak SMPN 1 Sumedang masih menunggu perbaikan yang dijanjikan oleh Kementerian PUPR. 2 ruangan kelas masih tidak layak dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Ya karena ini sudah di assessment ya oleh pihak PUPR dan nanti akan diperbaiki, maka sekolah tidak melakukan perbaikan apapun yang kerusakan ini karena memang membutuhkan dana yang cukup besar juga. Nah, sekolah kan tidak punya dana itu, makanya kita menunggu bantuan saja. Terkait dengan gempa Sumedang di penghujung 2023, survei mikrozonasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menemukan sesar baru di tengah kota Sumedang sepanjang 2,5 km. Sesar ini melewati 4 lokasi, yaitu alun-alun pusat kota Sumedang, Cimuja, Cimalaka, dan Jatihurip. Terkait sesar yang melewati Sumedang, Kepala BPBD Sumedang Atang Sutrisno menegaskan, hal ini sekaligus menjadi informasi penting bagi upaya mitigasi gempa dan meminimalkan potensi korban. Dipastikan bahwa ini adalah patahan atau sesar yang ada di Kabupaten Sumedang yang dulunya dianggap tidak aktif ternyata aktif. Sesar ini telah resmi diberikan nama dengan Sesar Sumedang karena di Sumedang ya. Sesar Sumedang itu sudah dirilis oleh BMKG maupun oleh pemerintah Kabupaten Sumedang ya. Tentunya harus melakukan mitigasi itu di mana kita tidak boleh takut gempa atau bahkan longsor, banjir itu mungkin suatu saat terjadi. Maka kita yang langkah dilakukan adalah bagaimana sikap kita menghadapi jika terjadi bencana. Yes, mungkin bencana itu kan terjadi, namun kita meminimalisir korban dan juga mungkin materi yang akan terjadi kerusakan. Data historis juga menunjukkan pada 14 Agustus 1955 pernah terjadi gempa di Sumedang yang menyebabkan kerusakan banyak bangunan rumah. Lalu pada 19 Desember 1972, Sumedang juga pernah diguncang gempa merusak dengan kekuatan magnitudo 4,5 dengan skala intensitas 6 mmi. Gempa saat itu juga menyebabkan kerusakan banyak bangunan rumah dan longsoran di Cibunar, Rancakalong, dan Sumedang. Saat itu diberitakan sebanyak 100 rumah rusak dan 2.000 penduduk mengungsi terdampak gempa. Sesar baru yang ditemukan melewati Sumedang ini belum diketahui hubungannya dengan sesar Baribis, apakah beririsan atau tidak. Para peneliti hingga kini masih mendalami dan mengkaji lebih jauh. Untuk mengetahui jawabannya, simak terus liputan ekspedisi sesar Baribis hanya di harian Kompas dan Kompas ID.